adik-adik semua, selamat pagi dan selamat hari Minggu. Selamat datang kembali di ibadah online Sekolah Minggu GKI Kedoya pekan ini. Nah, hari ini Kak Tasya yang akan menemani kalian semua. Tapi sebelumnya kita berdoa dulu yuk. Ayo ambil sikap berdoa, kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur ya Tuhan atas kesempatan pada pagi hari ini anak-anak-Mu datang berkumpul di tempat kami masing-masing untuk memuji dan memuliakan Engkau. Ya Tuhan, hadirlah Engkau di hati dan pikiran kami agar kiranya ibadah ini dapat berjalan dengan baik. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Halo adik-adik semuanya, gimana? Apa kabar hari ini? Udah sarapan belum? Udah berdoa belum tadi pagi? Udah olahraga belum? Udah jemur-jemur belum? Atau udah tersenyum belum hari ini? Kenapa? Jangan lupa ya melakukan semua itu, karena walaupun kita semua lagi ada di rumah, kita harus tetap menjaga kesehatan badan, menjaga kebersihan diri, menjaga semangat kita, dan yang paling penting tetap sukacita. Kenapa Kak? Iya, karena walaupun ya kita nggak bisa pergi kemana-mana, kita nggak bisa ketemu teman-teman, kita nggak bisa ketemu sanak saudara, tapi ada satu hal yang paling penting, Tuhan itu selalu ada buat kita. Tuhan tetap menolong kita tetap aman, kita tetap sehat, kita tetap dalam lindungan Tuhan. Luar biasa kan berkat Tuhan kita itu? Iya, karena Tuhan kita itu dahsyat dan Dia kasihnya tidak pernah berkesudahan, tidak pernah habis dan selalu manis dan indah. Jadi hari ini kakak ajak adik-adik semua untuk semangat karena hari ini kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Ayo semua bangkit berdiri, kita bernyanyi kasih Tuhan manis dan indah. Sekarang adik-adik kita nyanyikan dalam bahasa Inggris ya. The love of Jesus, sweet and marvelous. The love of Jesus, sweet and marvelous. The love of Jesus, sweet and marvelous. Oh, oh, wonderful love. Higher than the sky, deeper than the ocean, wider than the universe. Oh, oh, wonderful love. Oke adik-adik, sekarang kita mau persiapkan hati dan pikiran kita karena kita akan menyambut firman Tuhan. Kita ambil sikap berdoa, tapi sebelumnya kita mau menyanyikan satu lagu pujian, Firman Tuhan Ku Dengar. Yuk kita nyanyi sama-sama. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh
adik-adik, semoga semua sehat selalu ya. Kakak tahu adik-adik pasti sudah bosan di rumah terus, adik-adik udah kangen ke sekolah, kangen jalan-jalan, bahkan kangen sekolah minggu kan. Hari ini kita akan belajar firman Tuhan dengan tema penghakiman terakhir. Sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk penyertaan-Mu Tuhan. Sekarang kami akan belajar akan firman-Mu. Kami mohon Roh Kudus menyertai dan membimbing kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, apakah penghakiman terakhir itu? Berbicara tentang penghakiman terakhir, berarti kita berbicara tentang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Saat ini adik-adik kita berada di suatu masa atau waktu antara Tuhan Yesus yang sudah naik ke surga dengan Tuhan Yesus yang akan datang untuk kedua kalinya. Lalu bagaimana sikap kita dalam menantikan kedatangan Dia? Kita akan melihat gambar sebelah ini adik-adik, agar adik-adik dapat mengerti, lebih mudah memahami bagaimana kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Pertanyaannya adik-adik, kapan Tuhan Yesus datang untuk yang kedua kalinya tersebut? Tentu kita semua tidak akan tahu kapan waktu Tuhan datang tersebut adik-adik. Lalu, apa maksud atau tujuan kedatangan Tuhan Yesus? Kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya nanti, Dia akan datang sebagai hakim atau raja. Dia akan menghakimi seluruh umat manusia. Nanti, Dia akan memisahkan manusia ke dalam dua bagian atau dua kelompok. Yaitu yang pertama, manusia yang hidupnya sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan yang kedua, manusia yang hidupnya tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Apa maksud di atas adik-adik? Yuk mari kita baca dan renungkan firman Tuhan. Kita mau belajar apa kata Alkitab tentang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali atau tentang penghakiman terakhir. Kita akan baca dari Matius 25 ayat 31 sampai dengan 40. Penghakiman terakhir. Apabila anak manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan kumpulkan di hadapannya, dan Ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan Ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah sediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku." Maka orang-orang benar itu akan menjawab Dia, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar, dan kami memberi Engkau makan, atau haus, dan kami memberi Engkau minum? Bila manakah kami melihat Engkau sebagai orang asing, dan kami memberi Engkau tumpangan, atau telanjang, dan kami memberi Engkau pakaian? Bila manakah kami melihat Engkau sakit, atau dalam penjara, dan kami mengunjungi Engkau?" Dan raja itu akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Dan Ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, "Enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk. Enyahlah ke dalam api yang kekal yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku."
Lalu mereka pun menjawab dia katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar atau haus, atau sebagai orang asing, atau telanjang, atau sakit, atau dalam penjara dan kami tidak melayani engkau?" Maka ia akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku." Dan mereka ini akan masuk ke dalam tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Nah adik-adik, menurut firman Tuhan, manusia yang hidup turut dengan kehendak Tuhan adalah satu, manusia yang mau membantu orang-orang, memberi makanan atau minuman untuk orang-orang yang haus dan lapar. Yang kedua, memberi pakaian untuk mereka yang membutuhkan. Yang ketiga, membantu atau melawat orang-orang yang sakit. Adik-adik, sekarang kita mengerti bagaimana sikap kita untuk menantikan kedatangan Dia. Apa yang adik-adik bisa lakukan? Yang pertama, adik-adik bisa membantu orang-orang yang kesusahan, menolong orang-orang yang membutuhkan pertolongan, orang-orang jalanan yang kelaparan, atau membantu teman-teman kalian yang kesulitan belajar. Kalian bisa bantu mereka. Yang kedua, adik-adik juga bisa membantu orang-orang yang terkena bencana alam dari apa yang adik-adik punya. Ketiga, adik-adik bisa menjenguk teman-teman kalian yang sakit. Adik-adik bisa memberikan semangat supaya mereka bisa cepat sembuh dan sehat kembali. Dan yang keempat, adik-adik juga bisa mendoakan bagi orang-orang yang kesusahan, mendoakan teman-teman yang sakit. Banyak hal yang bisa adik-adik bisa lakukan untuk hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah adik-adik, jadi adik-adik menantikan kedatangan Tuhan tidak cukup hanya dengan berdoa, membaca Alkitab, atau datang ke sekolah minggu saja. Tetapi kita harus peduli dengan orang-orang lain, dengan cara menolong orang-orang lain tanpa pamrih. Itu artinya kita sedang melakukannya juga untuk Tuhan. Nah adik-adik, hari ini kita belajar bahwa penyertaan Tuhan, apa yang kita lakukan untuk menantikan kedatangan Dia, kita nyatakan kasih Tuhan dalam kehidupan kita, agar kita menjadi saluran berkat bagi orang lain. Nah, sebelum kita tutup dalam doa, kita akan menyanyikan satu lagu, Nyatakan Yesus dalamku. Adik-adik tahu lagu ini? Oke adik-adik, kita menyanyi lagu Nyatakan Yesus dalamku. Di dunia yang penuh cemar antara sesamamu, hiduplah saleh dan benar, nyatakan Yesus dalammu. Nyatakan Yesus dalammu. Nyatakan Yesus dalammu. Sampaikan firman dengan hati teguh. Nyatakan Yesus dalammu. Kitab terbuka, dibaca sesamamu.
Nyatakan Yesus dalammu. Nyatakan Yesus dalammu. Sampaikan firman dengan hati teguh. Nyatakan Yesus dalammu. Mari kita berdoa adik-adik. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan kami telah belajar firman-Mu hari ini tentang penghakiman terakhir, tentang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Tuhan Yesus, kami mohon pimpinan Roh Kudus menyertai kami untuk kami boleh hidup seturut dengan kehendak-Mu Tuhan. Kami anak-anak-Mu boleh menyatakan kasih-Mu Tuhan dalam kehidupan kami bagi sesama kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.